Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dengan anggota Ainul Farah, Dewi Fariha, dan Muhammad Farih Maktum. Pada video kali ini kami akan menjelaskan tentang perkembangan masa kanak-kanak awal. Yang pertama adalah pengertian perkembangan. Di sini kami telah merangkum 3 pengertian. Yang pertama, menurut Kamus Lengkap Psikologi, perkembangan adalah kedewasaan atau kemunculan pola-pola asasi dari tingkah laku yang tidak dipelajari. Yang kedua, menurut Kartini Kartono, seperti yang dikutip oleh Alex Sobur, perkembangan adalah perubahan-perubahan psikofisis sebagai hasil dari proses pematangan dari fungsi-fungsi psikis dan fisis pada diri anak yang ditunjang oleh faktor lingkungan dan proses belajar dalam passage waktu tertentu menuju kedewasaan. Ketiga, menurut Bijou dan Baer, mereka mengemukakan bahwa perkembangan adalah perubahan progresif yang menemukan cara organisme bertingkah laku dan berinteraksi dengan lingkungan. Yang terakhir, perkembangan adalah perubahan-perubahan yang dialami oleh individu atau organisme menuju tingkat kedewasaannya atau kematangannya yang berlangsung secara sistematis, progresif, dan berkesinambungan menyangkut fisik maupun psikis. Menurut Syamsu Yusuf pada tahun 2002. Kemudian kita beralih pada pengertian kanak-kanak. Masa awal kanak-kanak adalah masa awal mulai dari usia 2 tahun sampai 6 tahun. Masa ini sekaligus merupakan masa prasekolah, di mana anak pada umumnya masuk kelompok bermain dan taman kanak-kanak. Yang dalam psikologi Islam, fase ini disebut dengan fase al-tifl. Yang kedua, kanak-kanak balita adalah anak yang telah menginjak usia di atas 1 tahun atau lebih populer dengan pengertian usia anak di bawah 5 tahun. Selanjutnya adalah karakteristik. Menurut karakteristik, balita terbagi dalam 2 kategori, yaitu anak usia 1-3 tahun atau batita dan anak usia prasekolah. Anak usia 1-3 tahun merupakan konsumen pasif, artinya anak menerima makanan dari apa yang disediakan oleh ibunya. Nah, dan masa balita ini juga merupakan periode terpenting dalam proses tumbuh kembang manusia. Perkembangan dan pertumbuhan pada masa itu menjadi penentu keberhasilan pertumbuhan dan perkembangan anak di periode selanjutnya. Selanjutnya adalah perkembangan masa anak-anak awal. Masa anak-anak awal atau prasekolah berlangsung dari umur 2 tahun sampai 6 tahun. Dan beberapa ciri perkembangannya pada masa ini adalah: yang pertama, ada perkembangan fisik. Dalam perkembangan fisik ini ada 4 poin. Yang pertama, tinggi dan berat. Selama masa anak-anak awal, tinggi rata-rata anak bertumbuh 2-5 inci dan berat bertambah antara 2,5 hingga 3,5 kg setiap tahunnya. Dan pada usia 3 tahun, tinggi anak sekitar 38 inci dan beratnya sekitar 16,5 kg. Pada usia 5 tahun, tinggi anak mencapai 43,6 inci dan beratnya 21,5 kg. Kedua, perkembangan otak. Di antara perkembangan fisik yang sangat penting selama masa anak-anak awal ialah perkembangan otak dan sistem saraf yang berkelanjutan. Meskipun otak terus bertumbuh pada masa awal anak-anak,
pertumbuhannya tidak sepesat pada masa bayi. Pada saat bayi mencapai usia 2 tahun, ukuran otaknya rata-rata 75% dari otak orang dewasa. Dan pada usia 5 tahun, ukuran otaknya telah mencapai sekitar 90% otak orang dewasa. Yang ketiga, perkembangan motorik. Dengan bertambah matangnya perkembangan otak yang mengatur sistem syaraf dan otot, memungkinkan anak-anak usia ini lebih lincah dan aktif bergerak. Dengan meningkatnya usia nampak perubahan dari gerakan kasar mengarah ke arah gerakan yang lebih halus yang memerlukan kecermatan dan kontrol otot-otot yang lebih halus serta koordinasi. Keterampilan dan koordinasi gerakan harus dilatih dalam hal kecepatannya dan keluasannya. Yang terakhir adalah keterampilan gerakan dasar. Perkembangan motorik kasar yang membutuhkan keseimbangan dan koordinasi antara anggota tubuh dengan menggunakan otot-otot besar, sebagian atau seluruh anggota tubuh. Contohnya seperti berjalan, berlari, melompat, dan lain sebagainya. Perkembangan motorik kasar pada bayi memiliki rangkaian tahapan yang berurutan. Itu artinya setiap tahapan harus dilalui dan dikuasai dulu sebelum memasuki tahapan selanjutnya. Tidak semua bayi akan menguasai suatu keterampilan di usia yang sama, karena perkembangan anak itu bersifat individual. Tapi perbedaan itu tidak disebabkan bayi yang satu lebih pandai daripada bayi yang lainnya. Karena perkembangan keterampilan itu tidak ada pengaruhnya langsung terhadap kecerdasan. Tahap perkembangan motorik. Tahap perkembangan motorik itu anak usia 3 tahun. Yang anak usia kan ada A sampai D. Yang A, berbalik atau bentuk secara tiba-tiba atau cepat, melompatkan dengan lompatan kurang dari kurang lebih 37 sampai 60 cm dan naik tangan tanpa dibantu. Meloncat dengan tambahan beberapa variasi lompatan. Anak usia 4 tahun sangat aktif, mampu mengikuti dan mengerjakan berbagai gerakan yang dicontohkan, mampu menekan gerakan dan memberikan respon bila diberi tunjukan orang dewasa, seperti berhenti, memulai, atau berputar yang lebih efektif. Yang C, naik turun tangga dengan langkah kaki yang saling bergantian. Selanjutnya perkembangan motorik anak usia 5 tahun. A sampai F, yang mampu melakukan gerakan dengan konstan dan waktu istirahat yang pendek, mampu mengikuti permainan fisik yang bersifat sosial, mampu menaik sebagai roda 3, berjalan di garis lurus ke depan atau belakang. Yang E, lompat di tempat dengan satu kaki, berjalan di atas papan keseimbangan. Selanjutnya perkembangan kognitif kanak-kanak. Perkembangan kognitif kanak-kanak yang nomor 1, berpikir profesional. Pada tahap ini akan belajar untuk berpikir dengan menggunakan simbol dan imajinasi. Periode ini dibagi dalam 2 tahap, yaitu yang ke-1 adapun tahap fungsi simbolik, yang B tahap berpikir untuk pada anak usia 4 sampai 7 tahun. Yang nomor 1, berpikir pendidikan. Pada tahap ini akan belajar untuk berpikir dengan menggunakan simbol dan imajinasi. Periode ini dibagi dalam 2 tahap, yaitu tahap fungsi simbolis. Pada masa ini kemampuan berpikir
dikuasai oleh kemampuan berpikir simbolis dan kemampuan mempersepsikan dunia sekitarnya secara mental. Yang contoh egoisme, animisme, Tolkien dan Berkhat 1984 dan Bullock 1985. Tahap yang B, tahap berpikir untuk pada anak usia 4-7 tahun. Berpikir intuitif. Yang kedua, berbicara untuk berkomunikasi. Berbicara anak 2,5 tahun, bicara makin lama dan makin relevan dengan ucapan orang lain. Anak 3 tahun melakukan perhatian dalam berkomunikasi. 4. Anak usia 4 tahun mengetahui dasar-dasar konversi. Yang ketiga, kreativitas. Mempersepsikan dunia sekitarnya secara mental. Yang contoh egoisme, animisme, Tolkien dan Berkhat 1984 dan Bullock 1985. Tahap yang B, tahap berpikir untuk pada anak usia 4-7 tahun. Berpikir intuitif. Yang kedua, berbicara untuk berkomunikasi. Berbicara anak 2,5 tahun, bicara makin lama dan makin relevan dengan ucapan orang lain. Anak 3 tahun melakukan perhatian dalam berkomunikasi. 4. Anak usia 4 tahun mengetahui dasar-dasar konversi. Yang ketiga, kreativitas. Selanjutnya yaitu perkembangan emosi dan sosial. Perkembangan emosi dan sosial pada anak usia prasekolah ditentukan oleh kualitas hubungan anak dan keluarga. Gaya pengasuhan yang berbeda pada setiap orang tua akan mempengaruhi kepribadian dan kegiatan bermain anak. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi dan sosial. Yang pertama yaitu keluarga. Keluarga mempunyai beberapa fungsi, antara lain sebagai unit ekonomi, sebagai pemeliharaan dan wadah sosialisasi bagi generasi baru. Hal-hal yang mempengaruhi perkembangan emosi dan sosial dalam keluarga, yang A, gaya pengasuhan, yang B, hubungan antar saudara, dan yang C adalah keluarga yang berubah. Kondisi-kondisi yang membawa pengaruh terhadap perkembangan sosial anak yang dimaksud keluarga yang berubah yaitu yang pertama, ibu bekerja. Pada saat ibu bekerja, kelekatan anak dengan seorang ibu menjadi berkurang atau hilang. Dan yang kedua, perceraian. Perceraian adalah peristiwa yang sangat emosional dan membenamkan anak ke dalam konflik. Faktor yang kedua yaitu teman sebaya. Salah satu fungsi terpenting teman sebaya adalah sebagai sumber informasi dan bahan pembanding di luar lingkungan keluarga. Melalui teman sebaya ini, anak memperoleh umpan balik tentang kemampuan yang dimilikinya. Faktor yang ketiga yaitu bermain. Bermain merupakan hal yang esensial bagi kesehatan anak. Nah, di sini ada beberapa manfaat bermain. Antaranya meningkatkan kerjasama dan tanggung jawab, menghilangkan ketegangan, meningkatkan perkembangan kognitif, dan masih banyak lagi. Untuk faktor selanjutnya yaitu perkembangan kepribadian. Tahap-tahap pada masa usia prasekolah yaitu yang pertama, jati diri. Jati diri adalah di mana anak merasa bahwa dirinya adalah miliknya sendiri dengan segala kemampuan yang dimilikinya. Yang kedua,
peran jenis kelamin. Peran jenis kelamin adalah salah satu harapan yang bersifat sosial tentang bagaimana seseorang harus bertindak dan berpikir sebagai perempuan atau seorang laki-laki. Yang ketiga yaitu perkembangan moral. Perkembangan moral ini berkaitan dengan peraturan dan kebiasaan yang seharusnya dilakukan oleh seseorang dalam rangka berhubungan dengan orang lain. Nah, perkembangan moral dapat terlaksana bila yang pertama, anak sudah mampu berpikir tentang aturan yang menyangkut etika atau perbuatan. Yang kedua, perilaku anak sesuai dengan suasana dan lingkungan. Yang ketiga, anak merasa bersalah apabila melanggar aturan yang telah ditetapkan. Untuk faktor yang selanjutnya yaitu disiplin. Disiplin adalah suatu pembatasan yang dikenakan kepada anak dalam rangka pengasuhan dan pendidikan anak. Ada beberapa bentuk disiplin yang biasa diterapkan orang tua, yaitu disiplin dengan pemaksaan. Disiplin dengan pemaksaan ini contohnya sebagai hukuman fisik atau mengurangi pemberian materi. Yang kedua, disiplin tanpa paksaan. Disiplin tanpa paksaan adalah konsekuensi disiplin terhadap perilaku anak. Di sini ada dua teknik disiplin yang tergolong jenis tanpa paksaan. Yang pertama, teknik disiplin, yang kedua, teknik pembawa. Teknik disiplin berbentuk cinta menolak. Dalam hal ini, orang tua tidak memberikan hukuman fisik melainkan dengan cara mengabaikan atau menunjukkan ketidaksenangan. Yang kedua, teknik pembawa, yaitu teknik mendisiplinkan anak dengan cara memberi penjelasan atau alasan mengapa anak harus mengubah tingkah laku mereka. Untuk faktor yang terakhir yaitu perluasan pembinaan bagi anak usia prasekolah. Adapun perluasan pembinaan bagi anak usia prasekolah mempunyai tahapan-tahapan sebagai berikut. Yang pertama, bina keluarga balita. Yang kedua, tempat penitipan anak. Yang ketiga, taman bermain dan taman anak-anak. Yang keempat, dapat dilakukan oleh orang tua dan guru taman bermain untuk mengembangkan anak usia prasekolah. Adapun perluasan-perluasan secara umum pada faktor yang keenam atau yang terakhir yaitu perkembangan sosial emosional. Di sini guru memudahkan perkembangan kontrol diri anak dengan menggunakan teknik bimbingan yang positif seperti memberi contoh yang baik. Yang kedua, perkembangan bahasa dan minat baca tulis. Anak harus diberi kesempatan seluas-luasnya untuk melihat betapa membaca dan menulis itu mempunyai kegunaan yang luar biasa. Yang ketiga, pengembangan kognitif. Di sini anak mengembangkan pemahaman mengenai konsep tentang diri sendiri, orang lain, dan dunia sekitarnya melalui pengamatan. Selanjutnya, pengembangan fisik. Setiap anak diberi kesempatan untuk melatih otot-ototnya melalui berbagai kegiatan seperti berlari, melompat, dan latihan keseimbangan olahraga lainnya. Selanjutnya, perkembangan estetik. Setiap hari anak diberi kesempatan untuk mengekspresikan perasaan dan apresiasi mereka melalui kesenian dan musik. Dan yang terakhir yaitu motivasi. Anak pasti memiliki rasa ingin tahu yang secara alami dan keinginan mereka untuk berbuat segala sesuatu yang masuk pada akal dapat digunakan untuk memotivasi dalam kegiatan belajar.
Sekian dan terima kasih. Aturan yang menyangkut etika atau perbuatan. Yang kedua, perilaku anak sesuai dengan suasana dan lingkungan. Yang ketiga, anak merasa bersalah apabila melanggar aturan yang telah ditetapkan. Untuk faktor yang selanjutnya yaitu disiplin. Disiplin adalah suatu pembatasan yang dikenakan kepada anak dalam rangka pengasuhan dan pendidikan anak. Ada beberapa bentuk disiplin yang biasa diterapkan orang tua, yaitu disiplin dengan pemaksaan. Disiplin dengan pemaksaan ini contohnya sebagai hukuman fisik atau mengurangi pemberian materi. Yang kedua, disiplin tanpa paksaan. Disiplin tanpa paksaan adalah konsekuensi disiplin terhadap perilaku anak. Di sini ada dua teknik disiplin yang tergolong jenis tanpa paksaan. Yang pertama, teknik disiplin. Yang kedua, teknik pembawa. Teknik disiplin berbentuk cinta menolak. Dalam hal ini, orang tua tidak memberikan hukuman fisik, melainkan dengan cara mengabaikan atau menunjukkan ketidaksenangan. Yang kedua, teknik pembawa, yaitu teknik mendisiplinkan anak dengan cara memberi penjelasan atau alasan mengapa anak harus mengubah tingkah laku mereka. Untuk faktor yang terakhir, yaitu perluasan pembinaan bagi anak usia prasekolah. Adapun perluasan pembinaan bagi anak usia prasekolah mempunyai tahapan-tahapan sebagai berikut. Yang pertama, bina keluarga balita. Yang kedua, tempat penitipan anak. Yang ketiga, taman bermain dan taman anak-anak. Yang keempat, dapat dilakukan oleh orang tua dan guru taman bermain untuk mengembangkan anak usia prasekolah. Adapun perluasan-perluasan secara umum pada faktor yang keenam atau yang terakhir, yaitu perkembangan sosial emosional. Di sini guru memudahkan perkembangan kontrol diri anak dengan menggunakan teknik bimbingan yang positif, seperti memberi contoh yang baik. Yang kedua, perkembangan bahasa dan minat baca tulis. Anak harus diberi kesempatan seluas-luasnya untuk melihat betapa membaca dan menulis itu mempunyai kegunaan yang luar biasa. Yang ketiga, pengembangan kognitif. Di sini anak mengembangkan pemahaman mengenai konsep tentang diri sendiri, orang lain, dan dunia sekitarnya melalui pengamatan. Selanjutnya, pengembangan fisik. Setiap anak diberi kesempatan untuk melatih otot-ototnya melalui berbagai kegiatan seperti berlari, melompat, dan latihan keseimbangan olahraga lainnya. Selanjutnya, perkembangan estetik. Setiap hari anak diberi kesempatan untuk mengekspresikan perasaan dan apresiasi mereka melalui kesenian dan musik. Dan yang terakhir yaitu motivasi. Anak pasti memiliki rasa ingin tahu yang secara alami dan keinginan mereka untuk berbuat segala sesuatu yang masuk pada akal dapat digunakan untuk memotivasi dalam kegiatan belajar. Sekian dan terima kasih.